Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Bapak Masrul Latif, SIP MSI selaku Inspektur 3 yang sebentar akan memberikan materi secara daring melalui Zoom. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Rektor Universitas Kelabat, Bapak Dr. Dani Rantung. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi dan pendampingan KIP kuliah hari ini yang berasal dari unsur badan penyelenggara dan pengelola. Senang sekali rasanya Bapak Ibu hari ini kita bisa bertemu bertatap muka langsung di kampus Unclub yang luar biasa. Saya lihat dari yang hadir ini bukan hanya wajah-wajah dari Sulut Pak Kapus, ini rekan-rekan dari Gorontalo juga banyak, yayasan ada, rektor-rektor, wakil rektor, dari Sulawesi Tengah juga banyak yang hadir, dari Toli-Toli, dari Palu, yang paling jauh sepertinya dari Poso ya di belakang ya, dari Stikes Husada Mandiri Poso. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tentu saja pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka pada pagi ini untuk berdiskusi terkait pengelolaan KIP kuliah yang baik dan akuntabel. Kegiatan ini Bapak Ibu memang kami laksanakan rutin setiap tahun karena KIP kuliah ini sangat strategis ya. Perlu kita betul-betul perhatikan pengelolaannya, jangan sampai ada fraud, ada pelanggaran-pelanggaran sehingga kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini kami rasakan perlu untuk senantiasa ditekankan kembali kepada Bapak Ibu. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan yayasan yang hari ini bahkan banyak yang jauh-jauh datang dari luar Sulut, dari Gorontalo, dari Sulawesi Tengah yang hadir di kegiatan kita hari ini. Sebentar kita akan lebih banyak mendengar dari Pak Kahar dan Pak Masrul terkait KIP kuliah. Di kesempatan ini hanya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu secara singkat. Yang pertama, kami sudah menerima kuota KIP untuk tahun 2024. Dan Bapak Ibu, yang membedakan dengan kuota KIP tahun lalu, tahun ini proporsi untuk prodi dengan peringkat C itu lebih besar daripada yang B atau A. Jadi kalau tahun lalu senantiasa selalu prodi B itu yang dominan, sekarang kalau kita lihat kemarin pembagiannya prodi C yang lebih banyak. Jadi sesuai dengan profil program studi di wilayah 16. Jadi nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan jumlah kuota karena menyesuaikan perubahan ini. Walaupun saya sendiri Pak Kapus sebenarnya lebih senang kalau banyak yang B. Karena memang harapan kita, anak-anak kita itu memang kuliah di prodi-prodi yang bagus dan berkualitas. Dan Bapak Ibu juga termotivasi untuk meningkatkan peringkat dari program studinya ya. Tapi ke depan kita ketahui bersama dengan terbitnya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 nanti memang tidak akan lagi pemeringkatan prodi A, B, C ya, yang ada nanti hanya status terakreditasi, tidak terakreditasi yang sifatnya wajib, dan Bapak Ibu nanti bisa yang pilihan adalah mengurus status atau peringkat unggul atau internasional. Kemudian Bapak Ibu tahun ini kuotanya sudah normal kembali, kuota KIP-nya ya, karena tahun lalu itu kuota secara nasional 125.000 adalah kuota KIP dan sisanya adalah kuota UKT, dan saat ini nanti Pak Kahar akan lebih jelaskan kita sudah kembali lagi. Jadi tahun ini tidak ada lagi kuota UKT yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Semuanya adalah kuota dari KIP kuliah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu tahun lalu kita banyak dapat limpahan dari wilayah lain. Terima kasih Pak Kapus di akhir-akhir. Mungkin Bapak Ibu yang ingat ya, kita bentuk grup WA khusus untuk percepatan. Dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang memang datanya siap, itu kita berikan tambahan-tambahan, dan itu tentu saja berkat bantuan dan fasilitasi dari Pak Kapus kepada kita semua. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua terkait distribusinya. Jadi kuota ini akan kami distribusikan ya, karena memang untuk PTS
Pak Kapus itu hanya membagi ke kami gelondongan. Jadi LL Dikti lah yang kemudian akan mendistribusikan ke masing-masing perguruan tinggi dengan beberapa ketentuan. Yang pertama misalnya daya tampung, kemudian melihat postur dari kuota tahun lalu. Namun kami di wilayah 16 Bapak Ibu ada parameter tambahan yang tentu saja kami ingin lihat, ya, yaitu kinerja dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Tentu saja karena kita ingin mahasiswa kita betul-betul kuliah di program studi yang berkualitas, maka tentu saja parameter kinerja dari program studinya yang kemudian menjadi faktor yang menurut saya cukup signifikan berpengaruh pada jumlah kuota yang nanti akan kami distribusikan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan, saya akan meminta, ya, jadi mudah-mudahan datanya akan siap tidak lama lagi. Jadi Bapak Ibu mungkin sebelum menerima mahasiswa baru sudah ada gambaran berapa kuota yang Bapak Ibu akan distribusikan, ya, supaya jangan kemudian menjadi janji, ya, ayo masuk ada kuota gitu yang masuknya banyak, ternyata kuotanya sedikit. Nah, ke depan kami berharap kuotanya Bapak Ibu sudah pegang jumlahnya sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan berapa mahasiswa yang diterima untuk menerima kuota KIP kuliah. Nah, jadi parameternya selain kinerja termasuk juga responsivitas Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu merespon program-program dari kami, komunikasi Bapak Ibu dari kami, termasuk mungkin yang hari ini khususnya PT Sulut yang tidak hadir itu mungkin akan ada pertimbangan tuh. Kuotanya kita kurangin sedikit karena komitmennya kurang. Ini sudah Pak Kapus jauh-jauh datang dari Jakarta, ya, kami tiba kemarin jam 1 malam ya Pak Kapus, ya. Belum lagi tambah nonton bola lagi sampai subuh tadi. Ini luar biasa perjuangan. Nah, kalau masih ada perguruan tinggi di Sulut yang tidak datang hari ini secara luring, ya mungkin ketiduran, itu tentu saja mungkin salah satu akan menjadi pertimbangan kami terkait komitmen dan responsivitas Bapak Ibu terhadap program-program kami. Kemudian untuk program perguruan tinggi yang belum terakreditasi, ya, jadi tenang saja Bapak Ibu, tahun ini memang akan ada, ya, kebijakan bagi kalau sebelumnya hanya prodi yang tidak terakreditasi tidak dapat kuota, tahun ini yang tidak terakreditasi perguruan tingginya pun tidak akan dapat kuota. Dengan catatan nanti Pak Kar akan lebih jelaskan lebih lanjut, submit sesuai dengan ketentuan di Permen 53. Jadi kalau Bapak Ibu sudah submit di Sabto sebelum tanggal 18 Agustus, maka tetap nanti akan kita distribusikan. Tapi kami nggak akan berikan dulu. Jadi Bapak Ibu kalau nggak submit, kuotanya saya hold dulu. Kalau nggak submit sampai tanggal 18, maka kuotanya akan saya berikan kepada perguruan tinggi yang lain. Seperti itu. Jadi tenang saja, kuotanya mungkin kita simpan dulu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak submit, ya berarti sudah melanggar Permen 53 dan kuotanya akan kami berikan kepada yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, terkait distribusi dari perguruan tinggi ke mahasiswa. Saya minta Bapak Ibu betul-betul melakukan seleksi yang berkualitas, memilih mereka calon-calon mahasiswa yang betul-betul membutuhkan, ya. Karena ingat Bapak Ibu, KIP kuliah ini bukan bantuan buat perguruan tinggi, bansos buat masyarakat yang miskin dan rentan miskin untuk punya kesempatan yang sama untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu khususnya ini untuk kalau Bapak Ibu dapat kuota-kuota yang sifatnya drop, ya, di drop dari aspirasi, ya, harus lebih selektif lagi. Dan saya minta Bapak Ibu berani untuk menolak kalau memang ada titipan-titipan, ya, untuk menerima KIP dari kuota-kuota yang sifatnya aspirasi tapi tidak memenuhi profil yang seharusnya, maka saya minta Bapak Ibu untuk tegas menolak karena tanggung jawabnya ada pada Bapak Ibu. Nanti Pak Kar akan jelaskan lebih lanjut lagi. Dan saya berharap proporsi penerima di wilayah 16 yang selama ini masih dominan suket, kalau bisa itu dikecilkan suketnya Bapak Ibu. Jadi tolong fokus dulu kepada yang punya KIP, ya, yang masuk program keluarga PKH, yang DTKS. Kalau memang suket, Bapak Ibu punya identifikasi dia betul-betul miskin, maka dorong untuk daftar masuk ke DTKS. Kemarin kegiatan yang diselenggarakan Pak Kahar di Makassar kemarin dari Kementerian Sosial, ya Pak, sudah menjelaskan kepada kami ternyata mudah Bapak Ibu untuk mendaftar keluarga untuk masuk program, masuk di data-data yang masuk kategori keluarga miskin di Kementerian Sosial. Jadi saya berharap Bapak Ibu, ya, untuk
sebisa mungkin mengecilkan ya jumlah penerima yang menggunakan surat keterangan, karena mohon maaf masih banyak potensi terjadinya fraud kalau hanya menggunakan surat keterangan. Tapi kalau sudah masuk di data-data yang sifatnya nasional, DTKS, PKH, maka tentu saja akuntabilitasnya jauh lebih bisa kita jamin. Dan kami Bapak Ibu, saya nanti akan tugaskan Pak Bambang, Pak Heri, ya, dan tim kemahasiswaan itu fokus monefnya ke yang suket dulu. Karena itu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan datanya. Tapi kalau DTKS atau PKH itu tentu saja sudah melalui proses verifikasi di pihak yang lain. Nah, ini yang kita inginkan. Dan terakhir Bapak Ibu, distribusi ya, tolong jangan lagi ada penyelewengan anggaran Bapak Ibu ya. Pemotongan apalagi pemotongan biaya hidup, apalagi rekening dan tabungannya ATM-nya dipegang. Nanti Pak Masrul dan Pak Kahar akan ceritakan bentuk-bentuk penyimpangannya. Intinya begini Bapak Ibu, kalau saya sekarang sudah punya grup Telegram dengan mahasiswa penerima KIP. Kalau yang dilaporkan adalah Bapak Ibu meminta pembayaran yang kemudian itu masih bisa kita perdebatkan, itu saya akan berikan ruang kita untuk diskusi, untuk betul-betul Bapak Ibu membuktikan bahwa yang Bapak Ibu pungut dari anak-anak KIP kuliah itu adalah memang komponen yang eligible untuk ditagihkan ke mahasiswa. Mungkin komponen yang terkait pembiayaan pribadi. Itu masih saya akan buka ruang, saya akan klarifikasi dan kita akan diskusi di situ. Ini sudah kami lakukan dengan beberapa perguruan tinggi yang ada laporan masuk ke kami. Dan kadang-kadang mahasiswa lapornya ke Pak Kahar, lewat IG Pak Kahar ke saya yang langsung ke kampus Bapak Ibu. Saya ingat kemarin di Gorontalo ada satu yang kita betul-betul hitung, ini masuk ini tidak, akhirnya harus pengembalian kepada mahasiswa. Tapi kalau pemotongan biaya hidup saya nggak bantu, itu saya serahkan mending ke Itjen atau APH. Dan Bapak Ibu, mohon maaf, sudah banyak pimpinan perguruan tinggi, nanti Pak Kahar akan cerita, sudah banyak perguruan tinggi yang sudah ya ibaratnya masuk penjara atau diproses hukum karena pemotongan-pemotongan biaya hidup yang dilakukan secara sengaja. Dan ini memang zalim Bapak Ibu, karena KIP kuliah ini sifatnya bansos, dan bansos ini mereka yang miskin. Jadi ibaratnya dosanya dua kali, udah korupsi, korupsinya untuk dananya orang miskin. Jadi itu 3 poin yang saya tekankan, dan nanti Pak Kahar tentu saja akan lebih memperdalam lagi substansi dari poin-poin tadi Bapak Ibu, dan saya minta Bapak Ibu betul-betul memperhatikan ya, dan kesempatan yang baik ini digunakan untuk berinteraksi, bertanya langsung kepada Pak Kahar terkait pengelolaan KIP yang mungkin Bapak Ibu belum pahami. Saya rasa demikian Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu ini hari Jumat ya, waktu kita terbatas, dan tentu saja nanti Pak Kahar yang akan lebih banyak memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan terkait KIP kuliah. Demikian Bapak Ibu, dengan mengucapkan basmalah, kegiatan sosialisasi dan pendampingan KIP kuliah oleh Puslapdik dan LLDikti oleh 16 secara resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya Mbak, bisa satu informasi penting tadi. Ada sedikit yang mungkin perlu saya tambahkan dan saya jelaskan kembali kepada Bapak Ibu. Dan sebenarnya ini sudah saya sering sampaikan ketika kita rapat-rapat terkait KIPK secara daring. Tapi mungkin ada yang kurang menyimak, jadi tolong diperhatikan lagi mumpung Bapak Ibu hadir, supaya nggak ada lagi salah paham terkait bagaimana cara LLDikti membagi kuota. Saya bergabung di LLDikti bulan Juni 2022. Jadi kuota yang Bapak Ibu dapatkan di 2022 itu sudah hasil perhitungan saya. Yang 2021 itu belum, jadi bukan saya ya. Jadi kalau berbeda 2022 dan 2021, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, karena saya ingat sekali yang saya kurangi kuotanya di 2022 semua saya undang rapat dan saya jelaskan alasannya. Jadi Bapak Ibu yang terima kuota di 2021 itu masih menggunakan perhitungan dari Makassar. Dan sayangnya kuota yang reguler yang Bapak Ibu dapatkan itu masih menggunakan gabungan dari kuota aspirasi dan kuota reguler. Sehingga yang paling waktu itu, mohon maaf ya, Madako paling banyak saya kurangi ya Pak ya. Karena Bapak tahun 2021 di Madako itu dapatnya banyak. Lebih dari 100. Padahal dimensi Bapak dengan teman-teman di Muhammadiyah Luwuk misalnya itu sama.
dan dapatnya cuma 20-an. Jadi saya seimbangkan di 2022. Jadi saya betul-betul menggunakan perhitungan student body seperti dengan perhitungan dari kementerian. Jadi dan semua yang saya kurangi itu betul-betul saya undang. Bapak Ibu nggak ingat kan yang saya kurangi, saya kasih tahu kan, saya undang baik-baik. Mohon maaf ya, saya kurangi karena saya mencoba menyeimbangkan supaya lebih fair berdasarkan student body. Dan ada yang nambah, ada yang turun. Yang paling banyak turunnya, mohon maaf, Madako. Karena Bapak selama masih di U9 dapat banyak karena anggota dewannya kan dari Madako, yayasan. Ya, kita tahu itu. Dan saya rasa nggak fair kalau kuota reguler masih menggunakan perhitungan dari kuota aspirasi juga. Nah 2023 Bapak Ibu ternyata data Pedidikti pun kurang fair. Kenapa? Karena banyak data sampah. Jadi ketika menggunakan jumlah mahasiswa student body, ternyata yang untung yang banyak data sampahnya. Sehingga di 2023 saya menggunakan pendekatan kinerja. Karena pesan Pak Dirjen, utamakan kampus-kampus yang bermutu supaya mahasiswanya yang sekolah di situ itu bisa punya peluang untuk sukses lebih bagus lagi kalau mereka lulus dari perguruan tinggi yang bagus. Jadi saya punya parameter Bapak Ibu. Tanya Pak Bambang, saya tuh hitung kemarin. Saya hitung semua partisipasi Bapak Ibu yang ikut Pilmapres misalnya, itu saya kasih kuota tambahan. Yang ikut program-program yang merespon, itu semua MBKM apalagi semua dapat. Yang tidak merespon, tidak bagus ininya pasti saya kurangi. Itu saya dan Pak Bambang yang hitung rumus-rumusnya, ada rumus-rumusnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa turun, merasa naik, itu ada penyebabnya. Dan saya lebih menggunakan pendekatan kinerja. Kalau mau lebih fair lagi, saya akan menggunakan pendekatan tracer study untuk melihat berapa jumlah kesuksesan alumni Bapak Ibu. Mohon maaf, ada yang minta kuota Pak, minta kuota, tracer study aja nggak ngisi. Gimana caranya saya mau ngasih kuota Bapak Ibu? Gimana saya mau mempercayakan kuota dari pemerintah kepada perguruan tinggi yang nggak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Seperti itu. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa kami dari Dikti betul-betul memastikan ya, karena kalau tepat sasaran ada di Bapak Ibu, tapi kalau di tepat jumlah ada di kami. Kami mau betul-betul Rp1 yang tersalurkan, karena ini mohon maaf bukan bantuan untuk PTS ya, ini bantuan untuk mahasiswa yang miskin. Jadi siapapun selama dia masih mahasiswa miskin maka dia layak untuk mendapatkan. Jadi saya sekarang makanya Bapak Ibu kalau mau dapat kuota yang banyak, itu kalau bisa tingkatkan kinerja dan mutu perguruan tinggi Bapak Ibu. Dan mohon maaf kemarin tadi data yang Pak Kahar sampaikan ada satu yang supervisi Puslabdik, itu rektornya di awal 2023 itu di rapat dengan DPRD, ya ini satu provinsi ya, itu bilang ke DPRD, Pak kalau nggak ada kuota KIP kami nggak bisa hidup. Artinya betul-betul mengandalkan kuota KIP kuliah. Dan mohon maaf ketika kita investigasi dipotong Pak biayanya. Jadi maksud saya gini deh, nggak usah terlalu mengandalkan biaya KIP kuliah ya, karena ini hanya untuk mahasiswa, bukan buat kampusnya Bapak Ibu, hanya untuk membantu mahasiswa. Jadi jangan sampai kemudian Bapak Ibu merasa kuota KIP inilah yang menjadi sumber satu-satunya Bapak Ibu untuk hidup kampusnya. Jangan sampai seperti itu, karena kalau ada anggapan seperti itu, mohon maaf mungkin itu yang akan menjadi parameter kami untuk melakukan monef kepada Bapak Ibu, karena itu indikasi kampus Bapak Ibu tidak sehat. Saya rasa demikian Pak Kahar, Bu Presiden, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.